Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya untuk mata kuliah manajemen sumber daya alam. Kali ini kita akan bicara tentang konservasi sumber daya alam ya di program studi bisnis ini. Baik, mari kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sumber daya konservasi ya menurut Kamus Bahasa Indonesia KBBI. Ini bisa dimaknai sebagai pemanfaatan secara bijaksana dan juga menjamin kesinambungan persediaan dengan tetap memelihara dan juga meningkatkan kualitas nilai dan keragaman. Dengan demikian, konservasi ini sebagai sebuah kebijakan publik yang berusaha untuk meningkatkan atau setidaknya mempertahankan persediaan sumber daya alam yang dapat digunakan di masa yang akan datang. Nah, konservasi ini memiliki dalam pembangunan ekonomi ini diperlukan. Yang pertama sebagai input produksi ekonomi atau resource suppliers. Yang kedua media asimilasi limbah untuk menetralisir limbah. Yang ketiga penyedia kenyamanan lingkungan atau direct use of utility. Nah, karena itu pemanfaatan SDA harus memperhatikan yang pertama selalu menggunakan renewable resources tidak lebih ya tidak lebih besar dari tingkat regenerasinya. Jadi tidak boleh melebihi ambang penggunaan. Yang ketiga selalu menjaga agar aliran limbah ke lingkungan pada tingkatan sama atau di bawah kapasitas asimilatif atau kapasitas kemampuan netralisir limbah. Untuk yang exhaustible resources, ya ini perlu ditambahkan, yaitu yang pertama pengurangan stok karena deplesi, karena dikompensasi dengan meningkatnya sumber daya dapat pulih. Yang kedua pengurangan stok sumber daya alam harus menjamin peningkatan standar hidup masyarakat. Jadi itu harus ada kompensasinya ya. Nah, sasaran daripada konservasi itu yakni berhasilnya konservasi berkaitan dengan tercapainya 3 sasaran. Pertama adalah perlindungan sistem penyangga kehidupan, yaitu perlindungan proses ekologis sebagai sistem penyangga kehidupan, karena sistem penyangga kehidupan harus dalam keadaan yang seimbang. Yang kedua, pelestarian aneka ragam genetik yang ada, yaitu kegunaan pelestarian genetik adalah untuk kesinambungan pembangunan, yaitu ini memang harus ada persediaan. Dan yang ketiga, pelestarian manfaat, pemanfaatan spesies baik flora maupun fauna itu sudah banyak dilakukan. Tapi pemanfaatan spesies yang dilindungi itu diperlakukan peraturan perundang-undangan. Ini maka kemudian dibentuklah BKSDA, Badan Konservasi Sumber Daya Alam. Itu untuk melindungi spesies tertentu, baik itu flora maupun fauna, agar tidak punah tapi bisa dilakukan pelestarian. Nah, tujuan daripada konservasi itu yang pertama preservasi, yaitu proteksi atau perlindungan SDA terhadap eksploitasi komersial. Jangan sampai dikomersialisasi berlebihan. Yang kedua, restorasi. Ini melakukan koreksi terhadap kesalahan-kesalahan masa lalu yang telah membahayakan produktivitas SDA. Yang ketiga, efisiensi, yaitu penggunaan secara efisien mungkin, seoptimal mungkin. Yang keempat, recycling atau penggunaan kembali ya yang bisa dimanfaatkan lebih optimal. Yang kelima, mencari penggunaan SDA yang telah menipis atau habis sama sekali ya. Jadi mencari penggantinya atau substitusinya agar yang habis atau yang hampir habis itu segera ada penggantinya. Contoh tenaga nuklir menggantikan minyak bumi dan yang lain. Yang keenam, integrasi. Pengelolaan SDA diperlukan dengan berbagai kepentingan sehingga tidak terjadi pemborosan atau satu merugikan yang lain. Jadi penggunaannya itu harus terintegrasi terpadu. Jadi kalau bisa digunakan secara bersama terpadu sehingga nanti menghasilkan penggunaan yang efisien, tapi juga
terpadu dalam hal ini tidak terjadi eksternalitas negatif, tapi justru eksternalitas positif. Manfaat dari konservasi ini yang pertama terjaganya kondisi alam dan lingkungan, ya, ya tetap lestari, lingkungan tetap bersih, aman. Yang kedua terhindar bencana akibat perubahan alam, ya. Kemudian terhindar makhluk hidup dari kepunahan, jelas mampu mewujudkan keseimbangan, baik itu lingkungan mikro maupun lingkungan makro. Yang kelima, mampu memberi kontribusi terhadap pengetahuan. Ini dalam rangka nanti untuk menemukan sumber-sumber daya baru dan juga untuk teknologi dalam rangka pemanfaatan dan juga pelestarian sumber daya alam. Yang keenam, mampu memberi kontribusi terhadap kepariwisataan dalam hal ini untuk manfaat kenyamanan sumber daya alam bagi kehidupan manusia dan juga makhluk hidup yang lain. Namun tidak kalah penting adalah permasalahan yang harus dihadapi. Antara lain masalah yang dihadapi dalam penanganan konservasi SDA ini, yang pertama jumlah penduduk dengan penyebaran yang tidak merata. Ini menjadi permasalahan. Yang kedua, pertumbuhan penduduk relatif tinggi, sehingga nanti butuh permintaan akan barang jasa meningkat. Dampaknya sumber daya menipis. Mata pencaharian yang bersifat agraris memerlukan lahan. Terjadi tumpang tindih kepentingan antara konservasi dan eksploitasi. Ini juga perlu perhatian. Nah, masalah utama yang dihadapi untuk negara berkembang seperti Indonesia adalah transisi dari sifat tradisional ke sistem ekonomi pedesaan ke sistem ekonomi perkotaan, di mana terjadi yang pertama ketidakseimbangan, yang kedua ketidakadilan, yang ketiga adalah inefisiensi. Ini harus menjadi perhatian. Nah, negara-negara berkembang harus memiliki tingkat kegiatan ekonomi yang diperlukan untuk pemenuhan kebutuhan dasar manusia seperti pangan, sandang, dan papan, yang itu tidak lepas dari sumber daya alam. Kita bisa melihat untuk studi kasus, ya, sebagai contoh itu studi kasus konservasi tanah. Tujuan daripada konservasi tanah itu untuk mendapatkan tingkat keberlanjutan produksi lahan dengan menjaga laju kehilangan tanah tetap di bawah ambang batas yang diperkenankan. Nah, ini secara teoritis itu laju erosi harus lebih kecil atau sama dengan laju pembentukan tanah. Erosi itu proses alam yang sama sekali tidak dapat dihindari, khususnya untuk lahan pertanian. Maka yang dapat dilakukan adalah menahan atau mengurangi laju erosi. Ada beberapa metode konservasi tanah, ini yaitu konservasi secara agronomis, yang kedua konservasi secara mekanis, dan yang ketiga konservasi secara kimia. Konservasi secara agronomis itu penggunaan tanaman atau tumbuhan atau sisa tumbuhan dengan cara sedemikian rupa sehingga dapat mengurangi laju erosi dengan cara mengurangi daya rusak hujan yang jatuh dan jumlah daya rusak aliran. Konservasi ini dilakukan dengan berbagai cara, misalnya melakukan permanent plant cover, yaitu tanaman penutup lahan yang permanen. Yang kedua, multiple cropping, tanaman yang melakukan penanaman dengan tumpang sari. Yang ketiga, rotasi cropping atau tumpang giliran. Yang keempat, residu manajemen, pemanfaatan mulsa sisa-sisa tanaman tumbuhan untuk penutup lahan. Dan yang kelima adalah agroforestry, pertanian hutan, antara tanaman kayu dengan tanaman semusim. Ini bisa saling melengkapi. Ini contoh kasus misalnya pemanfaatan rumput vetiver akar wangi, ya. Ini mudah dan efektif untuk konservasi tanah, konservasi air, dan juga menstabilkan dan memperbaiki lahan. Karena sistem akarnya unik, akar serabut panjang yang masuk secara vertikal ke dalam tanah, bahkan bisa sampai 5 meter lebih. Nah, ini akan memperkuat struktur tanah, tidak mudah longsor dan tidak mudah tererosi.
Kemudian kalau penggunaan mulsa, ini sisa-sisa tanaman yang disebarkan dalam permukaan tanah. Manfaat penggunaannya di antara lain ini memberi perlindungan untuk permukaan tanah dari hantaman air hujan sehingga mengurangi laju erosi. Juga mengurangi volume dan kecepatan aliran permukaan. Di samping itu juga memelihara temperatur dan kelembapan tanah, meningkatkan kemantapan struktur tanah semakin kuat, dan meningkatkan kandungan bahan organik karena ada dekomposisi bahan mulsa tadi, dan juga mengendalikan tanaman pengganggu karena tertutup maka gulma itu tidak mudah tumbuh. Nah, bahan mulsa yang paling baik adalah tanaman yang sukar lapuk, misalnya untuk memiliki serat dan juga lapisan lignin ya. Di antaranya misalnya jagung, jerami, sorghum itu memiliki batangnya tidak mudah lapuk. Ini contoh penggunaan mulsa. Kalau yang di atas ini mulsa plastik, ya yang di bawah ini mulsa alami dari sisa-sisa pertanian, limbah pertanian. Ini akan melindungi tanah. Nah, kemudian ada konservasi secara mekanis. Ini cara pengolahan lahan yang menggunakan secara fisik seperti tanah atau batu yang sebagai sarana pencegah erosi pada tanah. Bertujuan di antara lain memperlambat aliran air di permukaan, mengurangi erosi dan menampung, serta mengalirkan aliran air permukaan. Nah, yang termasuk metode ini, ya, pengolahan tanah ini, yang pertama membuat rora atau saluran pembuangan air untuk drainase. Yang kedua membuat terasering. Ya, terasering itu bangunan yang dibuat untuk memperpendek panjang lereng dan atau memperkecil kemiringan lereng dengan penggalian dan pengukuran tanah melintang lereng. Ya, pembuatan terasering adalah untuk mengubah permukaan tanah miring menjadi bertingkat-tingkat, yaitu mendatar dan vertikal. Nah, hal tersebut akan mengurangi kecepatan aliran permukaan karena sudut kemiringan sudah diubah dan menahan serta menampung. Akan ada lebih banyak air yang meresap ke dalam tanah melalui proses infiltrasi pada lahan yang datar sehingga tanah bisa menjadi lebih subur. Ini contoh gambaran terasering ya yang dibuat secara berundak-undak sehingga nanti tanah lebih subur dan tidak mudah longsor. Yang terakhir nanti ada konservasi secara kimiawi. Nah, struktur tanah yang mantap adalah sifat tanah yang akan menekan tingkat kepekaan tanah terhadap erosi. Nah, untuk konservasi secara kimiawi itu adalah pencegahan erosi dengan pemanfaatan bahan pembenah tanah atau soil conditioner atau bahan-bahan pemantap tanah dalam hal memperbaiki struktur tanah sehingga tanah akan resisten dan terhadap erosi. Soil conditioner itu berpengaruh besar terhadap tingkat kestabilan agregat atau perlengketan tanah. Pengaruh jangka panjang karena senyawa tersebut akan tahan terhadap mikroba yang terdapat pada tanah. Permeabilitas atau aliran tanah dipertinggi dan erosi akan berkurang. Bahan-bahan tersebut juga akan memperbaiki pertumbuhan tanaman semusim pada tanah liat yang berat. Ini adalah konservasi kimiawi. Ini contoh misalnya penggunaan kompos soil sebagai soil conditioner ya, sehingga nanti agregat tanah, struktur tanah itu akan lebih kuat dan juga memberikan dampak bagi kesuburan. Saya kira demikian. Terima kasih untuk perhatiannya pada materi konservasi sumber daya alam sebagai kasusnya adalah padatan. Demikian, terima kasih. Akhiri bila taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.